Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Prilly Maratung Soleha. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang bertema problematika dalam perencanaan pembangunan di era otonomi daerah. Yang terhormat Ibu Visit Suharti, SE, SY, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan. Di kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama saya sendiri Prilly Maratung Soleha, yang kedua Danun Zainadin Zidan, yang ketiga Kayi Silvia, yang keempat Puput Leni Jayanti, yang kelima Dinda Putri Aisyah. Ya, untuk selanjutnya kelompok kami akan membahas tentang isi dari problematika dalam perencanaan pembangunan di era otonomi daerah. Yang A, perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Bintara Cokroaminoto dalam Husaini Usman 2008 menyebutkan perencanaan adalah proses persiapan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman 2008 juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangkaian mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Kata pembangunan secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi, pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. B. Urgensi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Era otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah membangun wilayahnya masing-masing. Namun, beberapa di antaranya belum siap untuk menghadapi sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Hal ini menimbulkan daerah yang tertinggal dan mengabaikan sebuah asas perencanaan di dalam pembangunan, sehingga mendorong urgensinya perencanaan dalam pembangunan daerah. Urgensi perencanaan pembangunan dalam lingkup permasalahan pembangunan suatu negara atau masyarakat yang dihubungkan dengan beberapa sumber pembangunan di mana mampu diusahakan, seperti ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain. Sebab pentingnya perencanaan pembangunan suatu daerah atau daerah otonom. Perencanaan dipandang sebagai suatu strategi atau cara untuk meraih tujuan yang lebih baik dan memperoleh latar belakang yang kuat untuk melaksanakan perencanaan. Hadirnya perencanaan diharapkan ada suatu arahan kegiatan pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan pembangunan. Hadirnya perencanaan maka akan melakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan ini berkaitan tentang potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangannya, serta mengenai hambatan-hambatan ataupun resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan berupaya agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. Perencanaan memberikan peluang untuk memilih beragam alternatif tentang cara yang terbaik atau the best alternatif, atau peluang untuk memilih kombinasi cara yang terbaik atau the best combination. Dengan perencanaan dilakukan penyusun skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usaha. Dengan adanya rencana, maka ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi atau kontrol atau evaluation. C. Problematika dalam perencanaan pembangunan era otonomi daerah. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam melakukan pemerataan pembangunan, dibentuklah suatu kebijakan desentralisasi yang menyumbangkan sebagian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing. Yang kedua, ketidakmauan atau ketidakmampuan penyusun rencana menangkap filosofi dan otonomisasi daerah. Yang ketiga, ketidakmampuan, kelambatan atau tidak pengalaman sebuah tim berencana dalam menyusun rencana yang baik sesuai standar dan dapat dimengerti. Buruknya kerangka pemikiran dasar daerah tentang daerah yang bersangkutan. Yang kelima, resistensi anggota tim penyusun
dan masyarakat dalam sebuah perencanaan terhadap sebuah perubahan, haluan pembangunan, atau penggantian sektor unggulan. Mentalitas dalam memandang rencana, terutama rancangan jangka panjang, sebagai tidak penting dan hanya memandang sekedar untuk memenuhi sebuah syarat yang diharuskan dan digariskan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, hambatan yang ada dapat segera diminimalisir dengan sebuah strategi dan konsep perencanaan dan pembangunan yang ampuh dan jitu kepada pengelola perencanaan dan pembangunan perencanaan daerah dengan mempertimbangkan komponen sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Perencanaan yang matang. 3. Implementasi dan pengawasan. 4. Evaluasi. 5. Feedback dari perencanaan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, studi kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat. Kendala yang umumnya dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Langkat berdasarkan sumber, substansi, dan implikasi masalah yang disebabkan antara lain 1. Berdasarkan sumbernya yaitu kendala internal atau tupoksi dan mekanisme kerja, dan kendala eksternal atau terkaitnya dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif seperti muncul isu di kalangan masyarakat tentang anggapan institusi Bapeda sebagai lembaga yang dijadikan tempat mencari kekayaan secara materi. Yang kedua, kendala berdasarkan substansinya ialah kendala teknis berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kendala non-teknis berkaitan dengan penanganan tugas-tugas tambahan yang sebenarnya bukan tugas pokok lembaga Bapeda. Contohnya kendala non-teknis seperti tugas penyiapan, pengelolaan, dan menjaga jaringan intra dan intranet di wilayah pemerintah Kota Blitar. Dan yang terakhir berdasarkan implikasi atau dampaknya, yaitu implikasi jangka panjang di mana komitmen mencapai proses pembangunan partisipasif yang kenyataannya seringkali terhambat oleh ulah sebagian oknum lingkup birokrasi pemerintah daerah dan masyarakat yang menyalahgunakan program untuk kepentingan pribadi. Perencanaan pembangunan daerah dikatakan sukses apabila pelaksanaannya tetap pada jalur dari tujuan dan sasaran makro yang disahkan oleh Lembaga Perencanaan Bapeda. Untuk selanjutnya, kendala berdasarkan implikasi jangka pendek atau sesaat, contohnya seperti banyaknya tugas ekstra yang harus diselesaikan oleh Bapeda dalam waktu cepat, kurangnya anggaran dan tempat untuk mendukung seluruh tugas dan fungsi Bapeda. Maka demikian, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipasif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus penanggulangan kendala-kendala yang terjadi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda melakukan beberapa upaya yang dikategorikan dalam 3 upaya diantaranya. 1. Peletakan dasar-dasar atau landasan perencanaan partisipatif baik yang dilakukan melalui jalur formal maupun non-formal. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar rangkaian upaya penerapan dan peningkatan perencanaan partisipasif di Kabupaten Langkat mempunyai landasan pijak yang melembaga. 2. Pemberdayaan masyarakat, khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, beserta segenap komponen kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tingkat RW, kelurahan, dan kecamatan, baik melalui kegiatan pencerahan untuk sosialisasi, diseminasi, dan ceramah-ceramah maupun bentuk peningkatan peran aktif masyarakat secara langsung maupun pelatihan, workshop, fasilitasi, penentuan prioritas usulan pembangunan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Maksud yang terkandung dalam kegiatan ini adalah agar masyarakat benar-benar dapat menjalankan perannya dengan baik. 3. Melakukan sinkronisasi antara visi dan misi Kabupaten Langkat dengan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran baik yang disarankan langsung oleh masyarakat maupun masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Maksud yang terkandung dalam kegiatan ini adalah agar rangkaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif di Kota Blitar akan
selalu tertuju pada perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.